Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa Gita dari CBP Angkatan 9. Hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya. Nama saya Ibu Dias Kofifa. Kebetulan kami dari UPT SD Negeri 183 Mesir. Nah, begini Bu, ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah ya, tidak ada halangan atau tidak ada kondisi yang kurang baik ya. Nah, hari ini kita kan akan melakukan kegiatan praobservasi. Kegiatan ini nanti bertujuan agar nanti persiapan sebelum observasi di usia itu lebih maksimal. Saya juga akan melihat sebagaimana persiapan yang sudah Bulvia lakukan sebelum melakukan kegiatan observasi tersebut. Jadi dipahami ya Bulvia ya. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bulvia. Kita mulai itu, yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Bulvia lakukan ketika observasi di kelas, ketika melakukan pembelajaran di kelas itu apa ya? Sesuai pembelajaran atau materi yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajaran saya nanti ada tiga Ibu. Yang pertama yaitu saya mengharapkan peserta didik bisa memahami tentang cerita dongeng, khususnya dongeng fabel. Dan yang kedua yaitu anak-anak mengetahui unsur-unsur dari dongeng tersebut, unsur intrinsipnya, yaitu ada kisah, ada tokoh, dan juga ada amanat. Dan yang terakhir nanti saya mengharapkan anak-anak bisa memahami tentang konsep pecahan melalui benda-benda konkret di sekolah. Baik, ya. Tadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami nanti cerita dongeng fabel gitu ya, sekaligus unsur intrinsiknya. Dan selanjutnya yaitu konsep pecahan. Nah, kemudian pada nanti tahap observasi atau mungkin bisa kita sebut supervisi, apakah ada area khusus yang ingin Bulvia kembangkan melalui kegiatan ini? Kira-kira apa yang ingin Bulvia kembangkan? Saya ingin mengembangkan pada keterampilan relasi anak. Artinya anak saya bagi beberapa kelompok seperti itu. Jadi ada keterampilan diskusi antar teman, jadi mereka bisa lebih akrab tentunya, kemudian saling menghormati anak pendapat satu dengan yang lainnya, dan kemudian anak-anak nanti tentunya bisa lebih menghargai pendapat-pendapat teman, dan poin percaya diri terakhir nanti saya suruh presentasi, jadi mereka ada percaya diri tumbuh di dirinya mereka masing-masing. Berarti nanti area pengembangannya itu kalau yang saya tangkap itu adalah keterampilan berrelasi ya, jadi nanti biar anak-anak itu mudah berrelasi dengan temannya, berkelompok dengan temannya, sekaligus nanti biar menghargai pendapat temannya jika ada perbedaan pendapat begitu ya. Berarti itu masih ada sosial juga ya. Oke, kemudian apakah ada area khusus yang ingin ya kan untuk nanti saya observasi lebih di kegiatan pembelajaran yang akan Bulvia lakukan? Oke, ini Bu, ingin sekali saya itu di bagian cara saya untuk memotivasi anak-anak nanti dengan bisa observasi dari apa yang tadi saya sampaikan kepada anak-anak, dan dengan observasi bagaimana saya memotivasi anak-anak itu untuk lebih mungkin lebih biar belajarnya, untuk biar berdiskusinya, kemudian mengajak mereka untuk percaya diri tampil ke depan. Kan biasanya ada yang malu-malu, pasti nyuruh temannya. Nah itu nanti dengan bisa membimbing saya bagaimana agar saya ini lebih memotivasi anak-anak kalau percaya diri ini loh wajib dipunya setiap anak, seperti itu. Baik, berarti yang ingin Bulvia saya observasi itu yang terkhususnya itu di bagian untuk menumbuhkan motivasi anak
baik untuk berdiskusi, baik untuk percaya diri maju ke depan, begitu ya, untuk memotivasi anak. Terus adakah indikator khusus kalau misalkan dia sudah mulai mencapai bisa memotivasi anak dari usia indikatornya mungkin seperti ini ya Bu. Kalau anak-anak ini mampu, kita saya beri pertanyaan, anak-anak bisa menjawab, misalnya langsung angkat-angkat kan berarti mereka sudah saya mampu, meskipun itu nggak tahu apa salah ya, jadi kan mereka saya mampu gitu. Nah itu nanti saya anggap bahwa saya bisa memotivasi tersebut, memotivasi anak-anak ya. Kemudian seperti anak mau membaca kan di depan sendiri gitu kan, jadi ada kalau anak sudah berani, sudah mau membaca dengan lantang, berarti dia kan sudah tumbuh rasa percaya diri. Tapi kalau anak itu sudah tahu tampil dengan keinginannya sendiri tanpa disuruh ya, tambah disuruh. Kemudian kita lanjut ke proses pembelajarannya. Nanti kira-kira rancangan pembelajaran yang akan dia lakukan itu seperti apa? Baik mungkin metodenya, atau model, strategi, atau bahkan mungkin nanti media yang dia gunakan itu apa? Ini nanti rencana saya pada pembelajaran yang hari itu karena materinya kan dongeng sama bacaan, jadi saya menggunakan beberapa media. Yang pertama itu teks bacaan, jadi bisa memotivasi anak untuk membaca. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan video. Jadi kalau dengan video mungkin anak-anak bisa lebih menangkap. Dan ketika juga ada benda konkret nanti Bu yang akan saya praktekkan di depan anak-anak dan harus dijelaskan Pak. Dan juga kalau masalah proses pembelajarannya saya nanti pakai diskusi kelompok. Nah, karena dengan diskusi ini anak-anak akan lebih saling menghargai kerjasamanya nanti. Kemudian terakhir pasti tadi saya juga bilang akan ada presentasi atau meskipun anak-anak nanti kan kelas saya kelas 2 mungkin tidak sama seperti yang mungkin kelas tinggi. Jadi untuk anak masuk ke depan saja sudah nanti bentuk yang sangat luar biasa bagi saya, dan anak-anak ini bisa lebih menanamkan. Yang saya tangkap tadi kan Bu Yovia menggunakan beberapa jenis media ya, bacaan, video, dan komplit. Berarti ini tidak bisa masuk pembelajaran berdifferensiasi begitu ya. Lalu tadi kan ada diskusi kelompok. Nanti kira-kira Bu Yovia nanti membagi kelompoknya dengan cara yang seperti apa ya? Dengan acak atau undian atau seperti apa? Tidak Ibu, nanti saya bagi sesuai kemampuan anak, istilahnya yang agak sedikit kurang, kemudian dengan anak yang sudah istilahnya anak-anak gitu ya sama anak yang sudah mampu. Kenapa seperti itu? Karena saya menginginkan nanti untuk mendampingi mereka itu akan terfokus, misalnya anak yang sudah lebih mampu kita beri arahan yang beberapa gitu, nanti kan kita bisa fokus pada anak yang berkurang mampu dan kurang paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga lebih bisa mengontrol mereka untuk membimbing mereka lebih baik lagi seperti itu. Jadi diskusi kelompoknya atau kelompoknya dibentuk nanti berdasarkan tingkat kemampuan dengan mereka. Kira-kira ini tingkat kemampuannya boleh diambil dari berdasarkan apa ya? Di kelas saya itu beragam Bu, ada yang suka jalan terus nggak mau diem kalau di kelas, ada yang fokus sekali anaknya itu kalau saya menerangkan sambil melihat saja itu ada, dan ada juga yang diem tapi kayak nggak begitu menyerap gitu. Jadi dari situ dan juga dari hasil keseharian, ada penilaian seharian saya, nah itu sudah saya menemukan beberapa kelompok kriteria tersebut. Jadi saya kelompokkan seperti itu. Sudah jelas sekali ya rencana untuk pembelajaran yang akan Bu Yovia lakukan. Nah, untuk nanti observasi bisa kita lakukan hari ini? Ya, bisa Bu, bisa. Nah, untuk kegiatan setelah observasi, biasanya kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tapi untuk pasca observasi kita akan atur jadwal ulang ya Bu ya.
Nanti karena ketika masa observasi nanti akan ada pengajar praktik yang akan ikut mendampingi kita berdua itu melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi, kira-kira dari percakapan kita hari ini di pra observasi apa yang Bu Ulfia dapatkan atau yang Bu Ulfia akhirnya ketahui, mematangkan seperti itu. Dari hasil percakapan kita, saya bisa nanti lebih tahu akan apa yang saya lakukan ketika proses pembelajaran dan bagaimana saya harus bersikap dan harus pokoknya apa yang dilakukan itu lebih lebih tersusun gitu loh. Jadi ya lebih tertata, jadi lebih menyampaikannya pasti nanti akan lebih baik dari situ. Ya, semoga apa yang dia harapkan dari proses pembelajaran nanti dan juga proses observasi itu bisa dia dapatkan ya untuk untuk pengembangan pembelajaran juga agar kita juga bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk peserta didik kita ya. Baik, sekian dulu, nanti kita sambung setelah istirahat. Bisa kita mulai observasinya? Bisa saja. Baik, terima kasih. Sekian dari kami untuk tahap pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang coba lihat kanan kirinya. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema berjus tema 1 pembelajaran 1. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tema 6 tentang hewan. Nah, di tema 7 ini nanti kita akan belajar salah satunya dongengnya tentang hewan. Jadi kita akan belajar tentang apa itu dongeng. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti akan memahami arti dongeng. Ya, kemudian dongeng fabel, unsur-unsurnya ada tokoh, ada latar, dan juga ada amanah. Setelah itu nanti anak-anak bisa membaca dongengnya dapat menyebutkan atau menuliskan isi dongeng yang sudah dibaca. Nah, yang terakhir nanti tujuan pembelajaran kita yaitu kita bisa melihat setelah melihat video kita dapat memahami konsep pecahan. Nanti anak-anak bisa memahami konsep pecahan dengan benda-benda konkret, ya. Jadi kita akan mempelajari ini yang pokoknya ya. Nah, kita coba lihat yang pertama ini ya. Oke, yang pertama arti dongeng. Bisa kita baca bersama-sama ini ya. 1, 2, 3. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Seperti kalau kalian membaca, siapa yang suka membaca? Saya sebelumnya biasanya
Siapa yang senang membaca? Ayo, siapa senang baca dulu? Saya. Apa lu? Saya. Iya, baca buku cerita. Apa buku apa? Komik, apa buku cerita? Buku cerita. Coba buku cerita apa? Yang bisa dibaca apa? Segala. Kancil. Ya, kancil. Nah, itu adalah contoh dongeng. Nah, dongeng itu ada macam-macam. Ada sage, ada mita, ada fabel. Nah, tapi kita fokusnya pada fabel. Kita baca bersama-sama ya. Apakah itu dongeng fabel? Fabel. Nah, contohnya si kancil. Pernah dengar cerita si kancil? Nah, si kancil itu hewan apa manusia? Tapi juga bisa mencuri, ya kan? Nah, seperti manusia. Nah, ada unsur-unsurnya dongeng. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang menjalankan ceritanya. Seperti dongeng si kancil. Berarti pelakunya siapa tadi? Kancil. Kan hewan. Nah, hewannya kancil kan? Nah, siapa yang mau membacakan ke depan? Siapa yang mau membaca ke depan? Saya. Siapa? Yang tadi dia perempuan dulu ya. Depan nih, Mbak Erika. Baca di sini. Sesama saudara harus berbakti. Kan yang lain. Suatu pagi indah teman matahari yang cerah, langsung suatu samur mengunjungi kediaman yang dikumpulkan di. Nah, terima kasih. Nah, ini tadi ceritanya tentang apa? Kupai. Berarti dongeng ini masuk dongeng apa? Fabel apa bukan? Fabel ya. Karena ini ceritanya tentang hewan. Tokohnya hewan. Ada siapa saja di dalam sini tadi? Dalam ceritanya ada kupainya ya. Ada ibu Pink. Patua rusa. Siapa lagi? Ada putih. Ada siapa lagi? Ada adik-adiknya. Nah, sesuai dengan cerita ini. Coba sekarang kalian lihat lembar yang sudah diberikan Butia tadi. Nah, kita berdiskusi ya. Sudah dibaca tadi, kita berdiskusi satu kelompok semuanya berdiskusi di tiap kelompoknya masing-masing. Jadi kalau sudah, kemudian kita satu kelompok untuk masuk ke depan. Kelompok mana ya? Kelompok satu bisa? Oke, nah ya coba kelompok satu. Kita dengarkan hasil diskusinya kelompok satu ya. Oke, sini. Coba kalian lihat apa yang sudah didiskusikan tadi yang kelompok satu. Apakah benar? Lihat sini semua. Nomor satu yang paling atas bisa dibaca bersama-sama. Mulai. Bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Nah, tadi kan P punya makanan dibagikan kepada A, B, A, B-nya. Nah, kita sekarang belajar juga tentang seperti itu, tentang pecahan, pembagian suatu benda
dibagi dengan sama rata. Pecahan itu ditulisnya seperti ini, A per B. Contoh yang kali 1/2 dibaca 1/2. Boleh juga dibaca setengah. Boleh juga dibaca 1/2. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Lebih jelasnya seperti ini. Bisa disimak ya. Anak-anak lihat depan, disimak dengan seksama biar lebih paham. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda yang telah dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Agar dapat memahaminya, simak cerita ini baik-baik ya. Ali baru saja membeli satu donat. Saat sampai di rumah, Edo ajak Ali meminta donat itu. Agar Edo dan Ali sama-sama mendapatkan donat, maka donat itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar seperti ini. Artinya Edo mendapatkan setengah bagian dan Lani mendapatkan setengah bagian juga. Setengah itu disebut juga 1/2. Kenapa 1/2? Karena Edo dan Ani masing-masing mendapatkan 1 potong donat dari yang awalnya adalah 2 potong donat. Jadi Edo mendapatkan 1/2 bagian dan Ani mendapatkan 1/2 bagian. Bagaimana jika Ani memakan donatnya menjadi seperti ini? Apakah Ani bisa disebut setengah? Tidak, karena donat tidak dipotong sama besar. Lingkaran yang pertama, ada berapa bagian yang diwarnai? 1. Dan ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/2. Itu ya contohnya. Untuk lebih jelasnya, Bu Fina punya kertas origami. Ada yang tahu bentuknya apa? Ini bentuk persegi. Ini yang warna ini, yang warna kuning. Nanti Bu Fina akan potong dengan cara yang berbeda. Pertama, warna biru, persegi warna biru. Kalau Bu Fina potong seperti ini, apakah ini disebut pecahan? Atau tidak? Karena tidak dibagi sama rata. Tapi kalau yang satunya yang warna kuning ini, ya akan bagi. Sebelum bagi saya akan lipat dulu. Nah, kemudian dia potong ya. Seperti ini. Apakah ini bisa disebut pecahan 1/2? Bisa. Karena dibaginya sama. Ini adalah contoh pecahan 1/2. Pak, boleh yang belakang. Semua hendak dihasil 1 bagian agar menunjukkan pecahan 1/2. Boleh silakan dimulai bersama kelompoknya masing-masing. Yang bisa dimasukkan. Ya, yang sudah kita. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih ya. Semuanya sudah pintar. Saya kumpulkan nomor medianya. Nomor 3. Nah, baik anak-anak, sebelum menjelaskan kita akhirnya saya mau tanya, hari ini kita belajar apa? Dongeng, yang pertama dongeng. Nah, dongeng apa tadi? Pintar, benar. Yang kedua pecahan. Pecahan berapa yang kita pelajari? Pecahan 1/2. Kira-kira hari ini senang atau tidak? Senang.
akhir, tidak ada suatu halangan apapun, maka sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Silakan kelasnya kembali. Marilah kita berdoa bersama-sama teman-teman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, untuk belajar selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran yang kedua, yaitu pecahan 1. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tahap pasca observasi kelas, sebelumnya kan kita sudah melakukan observasi yang sudah dilakukan di kelas 2 ya waktu itu ya. Tujuan dari pasca observasi ini nanti kita akan mencari solusi yang mungkin masih ada target-target atau yang belum tersampaikan, yang belum mungkin perlu ditingkatkan. Nanti kita cari solusi bersama, kemudian hal-hal yang sudah kita lakukan selama pembelajaran yang sudah baik mungkin nanti bisa dipertahankan atau sudah digunakan kembali, seperti itu ya. Pada saat observasi sebelumnya, ketika Budia melakukan pembelajaran, Budia untuk yang sudah Budia lakukan pembelajarannya sudah sesuai dengan target Budia atau masih ada yang diperbaiki. Mungkin pembelajarannya sudah dilakukan untuk sisi kelompok sudah lalu bersama walaupun sudah dicapai masing-masing walaupun masih ditingkatkan itu tentang kerjasamanya dan juga keaktifannya seperti itu ya. Menurut saya sendiri kalau ada di level 1 sampai 10 kira-kira untuk keaktifan sama kelompoknya anak-anak itu dari level 8,5 kurang sekali ya dengan seperti itu. Nah, kemudian menjadikan itu naik lagi, mungkin ada di level 9, 9 bahkan mungkin 10. Adakah strategi selanjutnya usia untuk meningkatkan dia menyampaikan ada permainan dalam kelompok. Kira-kira ini permainannya nanti seperti apa bisa dia jelaskan itu permainannya? Permainan soal seperti itu nanti main waktunya juga ada dalam semacam kompetisi antara yang lain sehingga menciptakan yang lebih semangat untuk
Berarti permainannya nanti dengan kartu soal dengan kartu jawaban itu ya. Nanti ada kompetensi antar yang saya pesan yang ada waktunya juga. Nanti kira-kira nanti ada ditentukan permainannya tidak ini nanti. Nanti seperti ini ada yang kita apresiasi yang lebih dulu mungkin nanti akan jadi ada saya selesai duluan nanti saya maju duluan. Jadi nanti majunya sesuai urutan kan saya mau biarkannya gitu ya. Jadi ini nanti diharapkan bisa meningkatkan motivasi anak untuk bekerja. Ya. Selain permainan mungkin ada lagi yang bisa akan saya melakukan setelah akhirnya pakai yang kemarin itu saya akan membawa kue atau coklat yang bisa saya beli secara langsung biar anak tahu oh ini karena ini nanti dia mengusahakan itu makanan yang belum tahu kan kalau ada kue itu mempunyai kue ya jadi ya tahu. Kira-kira nanti anak-anak juga ikut praktek membelah kuenya, membelah coklatnya nanti dengan bantuan saya karena pakai nanti saya maksudnya lebih antusias ya. Karena kan sebenarnya konflik. Tapi nanti anak-anak bisa makan itu. oh langsung bisa makan Ya, yang bisa dimakan. Tapi berarti tetap harus ada aturannya ya. Nah kemudian untuk strategi ini kita juga ada permainan nanti terus memberikan motivasi termasuk nanti kita juga memberikan motivasi secara langsung dengan memberikan mereka kompetisi kemudian itu pasti akan meningkatkan mereka juga ketertarikan mereka terhadap pembelajaran. Kira-kira tujuan ini berhasil menurut dia berhasil untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan kerjasama mereka. Jika hal itu nantinya akan berbuah bersama kan ada beberapa anak yang masing-masing kan semua perangkat jadi semua anak bekerjasama semuanya aktif kemudian semuanya mau untuk menjadi pasti kepercayaan kita semua bisa ketika dianggap berhasil juga semuanya itu sudah aktif dalam pembelajaran dan mau masuk secara aktif juga gitu ya. Untuk strategi kira-kira nanti dia akan mulai mempraktekkan itu pembelajaran waktunya berarti di sini saya tulis minggu depan gitu ya Jadi nanti kita akan melakukan juga kemudian nanti melakukan pembelajaran ini nanti saya juga berbagi pengalamannya seperti apa kalau melakukan pembelajaran yang sesuai strategi yang diaktifasi ada perubahannya juga jadi kemudian kita bersama ya. Kemudian di sini sudah saya catat nih untuk kita pengembangannya tadi yaitu nanti kita menggunakan strategi permainan, motivasi dan juga konflik. Bentuknya tadi juga ada kartu soal seperti itu sama kue coklat. Nah, untuk waktunya itu adalah
kekuatan yang berbiaya untuk rencana pengembangan dirinya. Dia punya tanda tangan dulu. Sampai bertemu lagi berbincang lagi ini tempat belajarnya yang sudah siap.